Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya untuk hari ini ya. Untuk yang pertama adalah fungsi anggaran, fungsi konsumsi, dan tabungan. Yang pertama, fungsi anggaran. Silakan materinya atau uraiannya silakan dibaca ya. Di sini untuk bentuk umum persamaan fungsi anggaran yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Nah, di sini untuk X di sini adalah jumlah masukan atau keluaran X. Sedangkan Y di sini adalah jumlah masukan atau keluaran Y. Sedangkan PX yaitu harga X per unit dan PY adalah harga Y per unit. Langsung ke kasus pertama. Bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan barang Y apabila pendapatan yang disediakannya adalah Rp100.000. Jadi di sini adalah M-nya. Sedangkan harga barang X dan barang Y masing-masing 500 dan 1000 per unit. Jadi 500 ini adalah PX dan 1000 ini adalah PY. Kita buat persamaannya terlebih dahulu. Tadi bentuk umumnya adalah M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Kita masukkan M-nya 100.000 sama dengan X dikali PX nya 500 ditambah Y dikali PY nya 1000. Atau bisa kita tulis 500X ditambah 1000 Y. Nah, di sini adalah persamaan dari anggaran. Ini adalah persamaan anggarannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit X yang dapat dibelinya dan berapa unit Y yang dapat dibeli kalau ia hanya membeli 100 unit X? Nah, di sini jika semua barang yang dibeli adalah X atau semua barang X, maka Y sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari X, maka rumusnya X sama dengan M per PX. M-nya tadi 100.000 per PX-nya 500 sama dengan 200 unit. Jadi ada 200 unit X yang terbeli. Nah, sekarang jika X yang dibeli itu sama dengan 100, maka Y sama dengan berapa? Nah, maka kita masukkan ke rumusnya M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Kita masukkan M-nya 100.000 sama dengan X-nya ini 100 ya. 100 dikali PX-nya 500 ditambah Y dikali PY-nya 1000. Kita cari nilai Y-nya. 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 1000 Y. 50.000 sama dengan 1000 Y. Maka Y sama dengan 50 unit. Jadi ada 50 unit Y yang terbeli jika X yang dibeli ada 100. Next, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, di sini kita misalkan Y di sini ini adalah pendapatan. Dan C di sini adalah konsumsi. Sedangkan S ini adalah tabungan. Maka dapat dirumuskan Y sama dengan C plus S. Untuk fungsi konsumsi, menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang secara umum dirumuskan C sama dengan C0 plus CY. Nah, di sini untuk C0 ini menunjukkan konsumsi otonom, sedangkan C yang kecil ini
ini adalah MPC. Sedangkan pada fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional atau dapat dirumuskan S sama dengan S0 plus SY. Sama, untuk S0 itu adalah tabungan otonom, sedangkan S yang kecil ini adalah MPS. MPS-nya. Nah, persamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan kesamaan Y sama dengan C plus S. Jadi dari persamaan yang pertama tadi, Y sama dengan C plus S. Nah, di sini kita rubah menjadi S sama dengan Y min C. Nah, kemudian C di sini ini sama dengan S Y min C. Di sini adalah rumus dari fungsi konsumsi tadi, yaitu C0 min CY. C0 plus CY ya. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa mencari S sama dengan Y min C0 min CY. Nah, ini ya. Baru semuanya ini ketemu S0 plus SY sama dengan S, dimana min C0 plus 1 min CY. Nah, ini sama dengan S0, sedangkan yang 1 min C ini sama dengan S kecil. Kemudian dapat disimpulkan S. Nah, ini kan. Nah, ketemu ini. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8Y. Bagaimana fungsi tabungannya dan berapa besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Nah, di sini tadi untuk rumus awalnya yaitu Y sama dengan S plus C. Kita rubah menjadi S sama dengan Y min C. Nah, di sini S kita masukkan Y min C-nya kan tadi sudah diketahui dalam soal, yaitu 30 ditambah 0,8 Y. Maka Y min 30 dikurangi 0,8 Y. Maka min 30 ditambah 0,2 Y. Jadi Y di sini dikurangi atau 1 Y dikurangi 0,8 Y ketemunya 0,2 Y. Ini untuk persamaannya. Ini persamaan. Nah, tadi ada tambahan lagi soalnya. Jika S sama dengan 20, maka tabungannya berapa? Gitu kan. Kemudian maka konsumsinya berapa? Nah, di sini kita masukkan ke persamaannya. S sama dengan min 30 ditambah 0,2 Y. S-nya 20 sama dengan min 30 ditambah 0,2 Y. Jadi di sini 50 sama dengan 0,2 Y. Jadi Y sama dengan 250. Jadi ini untuk tabungannya. Nah, kemudian untuk C-nya atau konsumsinya, dari rumus ini kita rubah ke C sama dengan Y min S. Jadi C sama dengan Y min S, kita masukkan Y-nya 250, S-nya tadi berapa? 20, maka ketemunya 230. Jadi C-nya 230. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pendapatan disposable, fungsi pajak, investasi, dan juga impor. Pendapatan disposable adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat, tetapi tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Nah, di sini jika pendapatan nasional adalah sebesar Y, kita misalkan pendapatan nasional adalah Y, tetapi di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka
pendapatan disposable-nya menjadi YD sama dengan Y min T. Sedangkan jika pendapatan nasional adalah sebesar Y, tetapi di samping itu pemerintah juga mengeluarkan pembayaran alihan sebesar R, maka pendapatan disposable-nya menjadi YD sama dengan Y plus R. Jadi beda ya. Kalau ada pajak maka dikurangi T, tapi kalau ada pengeluaran pembayaran alihan maka ditambah R. Nah, di sini ada beberapa rumus yang terbentuk. Jadi dalam hal tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan, maka rumusnya YD sama dengan Y, yaitu sama, dianggap sama. Dalam hal yang hanya terdapat pajak, maka YD sama dengan Y dikurangi T. Nah, kemudian jika hanya terdapat pembayaran alihan, seperti yang saya jelaskan, maka YD sama dengan Y plus R. Nah, jika terdapat pajak maupun pembayaran alihan, jadi ada dua-duanya, maka YD sama dengan Y dikurangi T ditambah R. Oke, kita langsung ke kasus yang ketiga. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8Y. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16, jadi ini adalah T-nya, dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, maka ini adalah R-nya. Berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa pula tabungan nasionalnya? Nah, di sini 200 ini adalah I-nya. Baik, kita cari dulu untuk bentuk umumnya atau pendapatan nasionalnya. Nah, di sini ada T, ada Y, ada T, ada R, ada pajak, ada pembayaran alihan. Jadi kita menggunakan YD sama dengan Y min T plus R. Jadi Y-nya 200 dikurangi T-nya 16, R-nya ditambah 6. Maka sama dengan 190. Jadi pendapatan disposable-nya 190. Nah, tadi berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari konsumsi nasionalnya. Nah, kita cari konsumsi nasionalnya dari persamaan yang diketahui tadi kan C sama dengan 30 ditambah 0,8 YD. Nah, jadi di sini Y sama dengan YD. Sama dengan 30 ditambah 0,8 dikali YD-nya tadi 190. Maka sama dengan 182. Jadi ini adalah konsumsi nasionalnya. Nah, sekarang berapa pula tabungan nasionalnya? Untuk rumus awalnya tadi Y sama dengan C plus S, kita rubah menjadi S sama dengan Y min C. Y di sini sama dengan YD. Jadi S sama dengan YD min C. Kita masukkan YD-nya 190, C-nya 182. Maka sama dengan 8. Jadi tabungan nasionalnya adalah 8. Gitu ya. Lanjut fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Yang pertama, pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Maka secara matematik dirumuskan T sama dengan T0. Yang kedua, pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Atau secara matematik dapat dirumuskan T sama dengan TY. Nah, jadi secara keseluruhan besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah itu dirumuskan T sama dengan T0 plus TY. Itu untuk pajak. Lanjut untuk yang fungsi investasi. Nah, di sini kita melambangkan dengan huruf. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar,
dan tingkat bunga dilambangkan dengan huruf I kecil, maka persamaan atau rumusnya yaitu I sama dengan I0 min PI. Kita langsung ke kasus yang berikutnya. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12% dan berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Nah, di sini diketahui tadi untuk bentuk umumnya tahu persamaannya I sama dengan 250 dikurangi 500I. Nah, jika I sama dengan 12% atau 0,12, maka I sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,12 sama dengan 250 dikurangi 60, maka ketemu 190. Jadi ketika berlaku bunga 12%, maka investasinya 190. Nah, kemudian jika I atau bunganya sama dengan 30% atau 0,3, maka tingkat investasinya sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,3 sama dengan 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Jadi ada 100 investasi. Oke, materi yang terakhir, fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Nah, di sini ada pun bentuk umum dari fungsi impor, yaitu M sama dengan M0 plus MY. Nah, di mana M0 ini adalah impor otonom. Nah, kemudian untuk yang M kecil ini adalah marginal propensity to import atau disingkat MPI. Sedangkan Y ini adalah pendapatan nasional. Oke. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya adalah 25. Nah, 25 di sini adalah M0-nya. Dan marginal propensity to impornya dan 0,05 di sini adalah M kecil. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Nah, di sini adalah Y-nya. Nah, untuk rumus atau bentuk umumnya tadi kan M sama dengan M0 ditambah MY. Kita masukkan M0-nya 25 ditambah 0,05, Y-nya ini belum diketahui. Nah, bentuklah persamaan. Nah, jadi ini adalah persamaannya. Persamaan impor. Nah, kemudian berapa nilai impor jika pendapatan nasional sebesar 600? Nah, jadi di sini jika Y sama dengan 600, maka nilai impornya berapa? Ini kan M sama dengan 25 ditambah 0,05 dikali Y-nya 600. Maka M sama dengan 25 ditambah 30 sama dengan 55. Jadi nilai impornya ada 55. Baik, sekian, terima kasih.
Itu adalah pemaparan dari materi hari ini. Silakan dipelajari. Bila nanti ada yang masih belum jelas atau masih bingung, silakan ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.